Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema kita kali ini adalah pesan semesta untuk kebahagiaanmu atau meraih kebahagiaan di tahun 2024. Kira-kira bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan ya? Dan nanti kita lihat situasi dan kondisimu di tahun 2024 untuk meraih kebahagiaan. Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya, dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Scorpio ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu di 2024 untuk meraih kebahagiaan? Ini kebahagiaan entah apapun ya, yang menurut kamu bahagia ya, entah keuangan, percintaan, karir, dan lainnya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Scorpio. Scorpio. Kita lihat pesan semesta untuk kebahagiaan Scorpio. Dan apa yang terjadi dengan dirimu di tahun 2024? Wow. Three of Pentacles. Semesta mau sampaikan kepadamu, jangan terlalu banyak mengambil hutang. Kita nggak bisa bahagia kalau punya hutang, dapat tekanan. Halo Pak, halo Bu, bagaimana? Udah mau jatuh tempo nih, kapan pembayarannya? Ditagi-tagi terus. Ya. Atau mungkin sebaliknya kamu memberikan hutang kepada orang, kamu sibuk, pusing, stres, menagih. Ya. Ini bicara hutang piutang. Jadi kalau sekarang kondisinya kamu punya hutang, bereskan. Jangan kamu bawa di 2024. Ataupun kalau seandainya 2000 sudah terlanjur dan 2000 mungkin di 2024 harus menjalani itu, ya jalani aja. Sudah terlanjur. Tetapi jangan menambah. Karena hidupmu tidak akan beres. Hidupmu tidak akan bahagia kalau penuh dengan hutang. Ya, kayak Cak, saya hutang untuk jualan. Oke, tidak apa-apa kalau bisnis ya. Tetapi alangkah lebih baiknya ya pakai ada apa adanya aja modal kamu. Saya tidak melarang ya, ini pesan semesta untukmu. Kamu mau melakukan silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Seperti tema kita untuk meraih kebahagiaan. Bagaimana kamu mau bahagia kalau penuh dengan hutang? Ataupun mungkin kondisinya kamu punya uang, punya piutang, tetapi orang nggak bayar. Jadi kamu was-was, wah ini uangku gimana nih? Dibalikin tidak? Pusing, stres. Karena saya lihat di sini kamu akan jatuh sakit. Hati-hati karena pikiran. Hati-hati karena tekanan. Ya. Stop gaya hidup yang tidak terlalu penting ya. Kalau penting nggak apa-apa. Kalau nggak penting ngapain? Untuk image, gengsi, dan lain-lain. No. Ya, jangan gali lubang tutup lubang. Kalau memang tidak ada ya sudah tidak ada. Makan ya begitu-begitu aja makannya. Kalau bisa hidup sehat, lalapan aja, nggak usah pakai minyak, nggak usah tumis-tumisan. Ini contoh ya, kan minyak goreng itu kan juga beli. Menghemat lah, ya. Nah ini ya, jadi karena gaya hidup, hutang piutang, ya. Kamu nggak bisa bahagia kalau ada hutang. Bukan kamu saja, seluruh zodiak, ya, tapi termasuk kamu, karena 2024 itu akan banyak godaan. Entah godaan dalam hal apapun, entah gaya hidup, ya, entah diskon, ya, mungkin selama ini aduh saya ingin beli mobil itu, tapi ternyata nggak sampai karena uangku nggak cukup. Ternyata diskon besar-besaran, kamu tergiur beli, padahal kamu nggak butuh.
Karena kenapa? Kamu udah punya mobil yang kemarin gitu. Tapi kan kamu merasa, aduh Kak Ica, tapi saya tuh kan maunya mobil yang mewah. Mobil mewah tapi akhirnya kamu tercekik pajaknya, pemeliharaannya, belum angsurannya. Makan kamu aja nggak beres. Kamu mau sibuk urus yang lain. Ujung-ujungnya kalau ada kerusakan, pemeliharaannya besar. Ya, belum bensin ataupun apa ya. Itu kan perlu biaya. Nah ini ya, jadi harus bisa lebih berhemat. Oke, berikutnya the Fool ya. Semesta mau sampaikan apa yang kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Ya, tapi yang positif ya, bukan ingin membeli ini langsung ambil. No, maksudnya ini untuk mengejar, meraih mimpi, meraih cita-citamu. Contohnya ya, saya mau pergi ke kamu di persimpangan jalan. Saya ingin lewat jalan A. Ya, hatimu ingin ke sana, tapi langkahmu ingin ke jalan B. Kenapa? Karena banyak sahabatmu di sana, sedangkan kalau di jalan A ini kamu sendiri. Pada saat kamu jalan di jalur B ya bersama sahabatmu, kamu nggak nyaman karena kamu kepikiran jalur A. Nah ini semesta mau sampaikan, jangan pernah takut sendiri dalam perjalanan meraih apa yang kamu inginkan itu. Yakin, percaya, kamu punya kemampuan, kamu bisa. Ya, terkadang kamu tuh meragukan akan kemampuanmu sendiri, makanya nggak jadi-jadi. Kenapa? Tunggu bantuan dari orang, padahal kamu sendiri mampu. Ngapain mau tunggu orang lain untuk menopang kamu? Ya, terkadang nih Scorpio nih bisa ya, mampu, tetapi kayak macam dia meragukan akan kemampuan kamu. Kamu jangan meragukan kemampuan kamu. Semesta mau memberikan sesuatu itu yang agak sedikit berbeda, karena dia mau tunjukkan bahwa kamu tuh mampu gitu. Ya, makanya dia kasih persimpangan jalan kan. Terus gimana Kak? Saya ingin, apakah saya harus balik? Ya itu sekarang pilihan dari kamu. Saya lihat di sini lingkungan kamu toksik. Makanya tadi saya bilang, kamu lebih memilih ke orang-orang yang di jalur B karena banyak sahabatmu. Tetapi toksik semua, ngapain? Mendingan kosong, hati kita tenang, nyaman, damai. Tidak ada kepalsuan, tidak ada topeng. Dibandingkan banyak orang, topeng semua, bikin sakit hati, emosi. Kapan kamu menjadi bahagia? Ya, mumet, sakit hati, cepat tersinggung. Saya lihat teman-teman kamu di sekelilingnya toksik semua ya. Kalau ada uang kamu ataupun apapun yang dekat dengan kamu yang membuat mereka happy, mereka datang ke kamu. Pada saat kamu nggak punya, mereka pergi. Itu kan berarti bertopeng. Mau enaknya aja. Susahnya sih goodbye, jalan masing-masing ya. Itu berarti mereka hanya memanfaatkan secara tidak langsung kebaikan dari Scorpio. Ya, kamu tidak bisa berbahagia. Kenapa? Sumber daya kamu diambil orang, dimanfaatkan. Tetapi terkadang ya, kamu sudah tahu bahwa orang itu tidak baik. Kamu punya intuisi yang kuat. Tetapi masih saja memberikan kesempatan mereka untuk datang masuk ke lingkungan kamu, ke diri kamu. Berarti kan kamu mengizinkan mereka untuk menyakitimu kembali. Nah ini yang semesta mau sampaikan, harus bisa tegas untuk diri sendiri. Harus ada perlindungan untuk diri sendiri. Bukan kita pilih-pilih sahabat, bukan pilih-pilih teman. Tetapi ini kita memberikan proteksi, perlindungan pada diri kita. Bahwa kita sudah tahu bahwa itu orang jahat. Ya jangan dekat-dekat. Kita nggak bilang kita musuh. Kita nggak bilang kita mempunyai dendam. Kita selalu memberikan maaf. Tetapi jangan dekat-dekat. Kalau kita dekat api, udah tahu panas. Ya. Tapi kamu dekat-dekat. Syukur-syukur kalau cuman panasnya doang yang terasa. Tapi kalau mungkin kamu terpeleset dan langsung masuk ke dalam apinya, ya. Ini contoh ya. Ataupun ada yang mungkin mendorong, kita nggak tahu. Makanya jangan dekat-dekat di situ. Circle yang membuatmu sakit hati ataupun orang-orang jahat. Nah itu ya, jadi harus bisa menjaga diri kamu sendiri. Oke, berikutnya Ace of Cups. Raihlah impianmu. Sama seperti tadi, tapi kan ini kan ada impian yang berbeda. Kalau ini yakin dan percaya. Jadi ditunjang dengan action, ditunjang dengan hati, keyakinan. Jadi harus seimbang, seirama. Kamu mau ke sana, oke, saya tahu tujuannya, saya mampu, saya bisa ke tempat A. Langkahmu yang tadi the Fool di sini, ya harus berani tanpa ada orang pun. Saya berani jalan sendiri. Nah itu, ya jangan sudah satu keyakinan yang, aduh,
Saya ingin ke sana, tapi gimana caranya ya? Saya takut, nggak ada orang, nggak ada ini, nggak ini. Ingat, kamu nggak sendiri. Kalau kata hatimu berbicara seperti gitu, lakukanlah. Selama kamu menduakan kata hatimu, yakin kamu nggak bisa berbahagia. Apalagi kalau kita bicara cinta, ya, kamu sudah tahu bahwa si A ini ya tidak baik, tetapi kamu masih tetap aja bersamanya. Kenapa? Karena dibutakan oleh cinta. Waras-waras. Ya. Kalau macam contoh kamu punya pasangan, dia bilang atas nama cinta saya tapi nggak nikah, berarti dia hanya tipu, membohongimu. Kenapa? Karena dia hanya ingin bebas mengatasnamakan cinta untuk mendapatkan sesuatu dari dirimu. Kalau dia tahu bahwa kamu prioritas, dia tidak akan mau bermain-main dengan kamu, menjanji-janjikan sesuatu yang palsu atau menjanji-janjikan sesuatu yang tidak mungkin. Dia langsung ada pelaksanaan, bukan hanya omong doang. Nah itu ya, jadi bedanya dengan orang-orang yang memang mempunyai kejelasan dan tanggung jawab dengan orang-orang yang hanya datang untuk persinggahan dan hanya memanfaatkanmu. Sebenarnya kamu sudah punya intuisi, cuman terkadang kamu itu kayak macam meragukan intuisimu. Berarti kan kamu lebih mendengar suara iblis dibandingkan suara Tuhan. Ya, jadi lebih peka lah terhadap suara Tuhan, bukan suara iblis. Kebanyakan suara iblis itu apa Kak? Yang ada di kita kan sama juga dari hati. Ya karena vibrasimu di bawah kan. Kalau vibrasimu di atas pada saat kamu bahagia itu suara malaikat, suara Tuhan. Tapi kalau vibrasimu di bawah ya itu suara iblis. Yang mana aduh saya ragu, saya takut, saya ini, saya itu. Sesuai vibrasimu. Kalau kamu bahagia, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Oke. Semesta merasa bahwa kamu mampu. Oke, saya pasti bisa, saya mampu. Berarti kan kamu di vibrasi atas. Bukan seorang pengecut. Berarti itu suara semesta. Tapi kalau semesta bilang, saya berusaha untuk, oke, saya mau begitu tapi kok banyak halangan, berarti mungkin ada semesta mau menyampaikan kepadamu caranya salah. Jangan ke jalur itu. Nah ini ya, macam contoh tadi kalian di jalur A dan B yang tadi saya bilang di persimpangan, kamu dengan berbagai sahabat tapi kamu gak nyaman, kenapa? Toksik semua. Berarti semesta mau sampaikan bahwa kamu di jalur yang salah. Walaupun banyak sahabatmu, tapi bertopeng semua, tapi toksik semua, kamu gak bahagia. Belok. Atau mungkin kalau di sana ada jalan potong, jalan tembus, ya kamu tembus aja sendiri ke jalur yang sebelahnya. Semua itu ada pengalaman, semua itu ada pembelajaran. Ya, jadi jangan kamu berpikir apapun yang sudah terjadi ya sudah terjadi. No, itu pembelajaran. Yang mana kamu harus bisa menyikapi dengan bijaksana. Jangan sampai kamu sudah dapat pembelajaran tetapi terulang lagi kesalahan yang sama. Nah itu ya, jadi harus belajar. Di sini di berikutnya ya, ada Page of Wands ya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Ya, semesta ada bersamamu. Untuk meraih kebahagiaanmu itu adalah kamu sendiri yang bisa menciptakannya, bukan si A, si B, si C. Terkadang kamu macam gini ya, saya mau bahagia di awal ya, ini bicara percintaan. Di awal tuh menggebu. Tapi kok pada saat ini kok cepat bosan ya, saya sudah mendapatkan, saya bosan ya, kok begitu ya, kok begini ya. Karena kamu merasa bahwa cintanya kurang kepada dirimu, sehingga kamu akhirnya merasa bahwa aduh kayaknya saya nggak diprioritaskan seperti dulu, sekarang kok saya diduakan, kok saya begini. Itu pemikiran kamu. Yang ingin semesta sampaikan, buatlah kebahagiaan dari dirimu sendiri dengan caramu sendiri. Bukan berpatokan pada pasanganmu harus datang, melayanimu, membuatmu happy, membuatmu nyaman, merajakanmu, meratukanmu, baru kamu bahagia. No. Dia juga manusia yang biasa, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kamu pun sama kan? Kamu menuntut kesempurnaan, padahal kamu sendiri gak sempurna. Nah ini, terkadang kita itu tidak sadar diri. Padahal yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita, bukan si A, si B, si C. Si A, si B, si C itu pelengkap aja, dia mau memberikan itu bonus. Kalau tidak ya sudah, jangan kecewa. Kenapa? Karena dia punya privasi juga. Ya, sama seperti kamu kan, kamu cuek, dia cuek. Padahal kamu menuntut kebahagiaan, kamunya cuek. Ya seharusnya kamu memberikan contoh bahwa saya harus bisa memberikan dia kebahagiaan supaya dia bisa, ya secara tidak langsung mungkin dia juga bisa membalasnya. Toh kalau dia tidak membalas ya sudah. Jadi kan cuek sama cuek. Jadi semesta mau sampaikan, buatlah dirimu bahagia, se-enjoy mungkin dirimu, tanpa mempedulikan si A, si B, si C datang untuk membalasnya. Ya, jadi kalau kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, pasti mereka akan datang kepada kamu untuk bisa membahagiakanmu. Toh kalau tidak, ya kamu juga tidak terlalu peduli.
Kenapa? Kamu sudah bahagia kok, sama seperti kita punya duit kan. Ya, orang datang ke kita, ya, entah mereka kasih ataupun tidak, ya, kamu sudah nggak terlalu butuh, nggak mengharapkan duit dari orang lain. Kenapa? Karena kamu sudah tercukupi, uang kamu udah banyak. Tetapi kalau kamu memang ada dalam kemiskinan, ya, pasti kamu ingin, aduh saya coba saya ke rumah si A, si B, si C, dia bantu saya dong, kasih uang. Pada saat mereka bilang nggak ada, kamu kecewa. Nah itu, jadi buat dirimu itu bahagia dengan caramu sendiri. Orang memberikan kebahagiaan kepada kamu itu bonus. Ya, kalau dia tidak memberikan, ya jangan marah, tetaplah berbahagia dan memberikan kebahagiaan ke orang lain. Seperti gitu ya. Oke. Kebahagiaan berikutnya di tahun 2024. Oke, di sini ada The High Priestess. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Semesta mau sampaikan kamu harus tegas pada diri sendiri. Tegas dalam mengambil keputusan, tegas dalam melangkah, tegas dalam berkata tidak. Kalau memang itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Ya. Jangan sampai iya, akhirnya kamu korban. Kamu sendiri gak mampu tapi iya, untuk apa? Untuk lebih up ya. Nama baik ataupun apapun, terlihat bagus, terlihat peduli, padahal dirimu aja gak beres. Ya, semesta mau sampaikan kepadamu harus berlogika tapi juga berempati, seimbang. Terkadang ya kamu tuh realistis, akhirnya kesannya sombong. Tapi terkadang di suatu ketika kamu tuh betul-betul empati, akhirnya kamu dimanfaatkan atau dipermainkan, akhirnya timbullah trauma dari dirimu. Betul tidak, Scorpio? Ketik di kolom komentar. Jadi harus seimbang. Atau mereka menyakiti kamu, ya udah biarin aja. Berarti saya tahu itu orang jahat. Ya, semesta sudah membukakan topengnya. Berarti saya nggak boleh dekat-dekat dengan dia. Intinya gitu aja. Nggak usah kamu sakit hati. Ngapain ada trauma-trauma? Kan saya sudah bilang, apa yang terjadi dalam hidup semua itu pembelajaran. Baik buruknya semua adalah baik. Kenapa? Kalau buruk berarti semesta mau sampaikan kepadamu itu orang jahat. Jangan dekat-dekat. Ambil pelajarannya. Baiknya ya syukur, disyukuri. Oh ternyata saya mendapatkan berkat. Nah itu aja. Gak usah terlalu berkepanjangan sampai trauma. Di sini ada trauma. Jadi akhirnya kamu mencampakkan orang lain lagi karena trauma kamu. Ibaratkan gini. Trauma ini kan ibaratkan sakit kan? Sakit ya. Jadi macam contoh si A buat kamu trauma. Akhirnya kamu berhubungan lagi dengan si B tapi kamu belum menyembuhkan traumamu. Jadi seperti gitu ya. Jangan akhirnya si B kena dampaknya dari trauma kamu, penyakit kamu. Jadi kamu menyebarkan virus dari si A yang sakit, kamu terkena virus, habis itu kamu sebarkan ke B lagi, akhirnya B juga kena virus, sakitnya lagi sama. Nah ini hati-hati, jangan sampai orang yang tidak salah akhirnya tersakiti juga, akhirnya dia timbul trauma juga. Nah ini hati-hati ya. Oke. Jadi itu yang mungkin semesta mau berikan saran atau masukan atau pendapat, memberikan masukan pencerahan buatmu ya untuk bisa meraih kebahagiaanmu di tahun 2024. Dimana di tahun 2023 ya sudah biarlah berlalu, banyak hal-hal yang positif, negatif, yaitu sebagai pelajaran. Buka lembaran baru di tahun 2024 dimana kamu bisa meraih kebahagiaan. Yang pertama, gaya hidup, jangan sampai terlalu teledor ya, jangan sampai ada hutang piutang ya. Kalau memang kamu mau bantu, ya bantu. Kalau tidak, kamu sudah tahu bahwa itu tidak baik, ya tadi tegas berkata tidak. Bahwa saya juga lagi butuh. Jangan entah dia mau bilang kamu pelit lah, apa ya, terserah. Tahu ujung-ujungnya nanti kamu sakit ataupun bagaimana, belum tentu dia urus kamu kan. Nah ini, terkadang kita harus bisa berempati dan kita harus bisa berlogika. Makanya tadi saya bilang harus seimbang. Ya, apa yang kamu inginkan bisa diwujudkan. Tentukan tujuanmu. Habis tentukan tujuan, baru action. Ya. Jangan hanya tentukan tujuan, impian-impian padahal nggak ada action. Harus ada action, ya. Tentukan dulu mau kemana, arahnya kemana, baru kamu jalan. Bukan hanya planning-planning tanpa ada tindakan. Wah itu sama saja bohong. Ya, jangan takut. Semesta ada bersamamu. Walaupun kamu sendiri, kalau itu rezekimu pasti akan dapat. Ataupun mungkin kondisinya kayak saya semuanya sudah hilang karena saya sudah ditipu. Ingat, selama kamu berpikir positif, memaafkan ya dan mau berusaha, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Gak usah takut. Tetapi kalau memang itu bukan milikmu, dengan sendirinya akan pergi dari dirimu dan dia akan kembali ke milik orang yang atau dibilang dia akan kembali ke pemiliknya. Jadi selalu lakukan yang terbaik. Jangan ada tipu-tipu di sini gitu. Karena semesta tidak bisa bilang tipu-tipu, dia akan kembali ke orangnya gitu.
Ya, jadi kamu jangan takut, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Gak usah takut mau pusing dengan orang A, si B, si C. Kalau dia menjahatimu, biarin aja, dia punya karma. Kamu selalu berpikir yang terbaik, karena kamu juga akan mempunyai karma. Semua itu karma ada dari perbuatan kamu, entah karma buruk, karma baik. Ya, jadi selalu berikan yang terbaik supaya ke depan kamu mendapatkan karma baik. Dan tegas pada diri sendiri, tegas pada orang lain. Ya, tegas ini bukan berarti menakutkan ya, no. Ya, tegas ini berarti membuat kita lebih disiplin untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, dan mampu berkata tidak kalau memang itu tidak sesuai dengan kata hatimu. Selalu mendengarkan kata hati. Ya, jangan mendengarkan bisikan dari orang lain, kata orang. Ujung-ujungnya orang toksik lagi. Ya. Nah, itu mungkin itu yang semesta ingin sampaikan supaya hidupmu jauh lebih bahagia. Ya, selalu berikan yang terbaik untuk dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu, maafkan dirimu supaya hidupmu bersih di tahun 2024. Ya, kamu bisa melangkah dan raih apa yang kamu inginkan di 2024. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Scorpio ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.